Halo, Ariel Rehan di sini. Pernah nggak sih kalian lagi asik-asiknya scroll YouTube atau mau maraton film di Netflix, tiba-tiba video langsung muter mulus kayak di bioskop? Padahal kita cuma pakai modal HP dan sinyal 4G. Tapi pernah juga kan tiba-tiba videonya buffering mulu? Nah, di balik salah satu klik tombol play itu sebenarnya ada perang teknologi besar-besaran yang terjadi dalam hitungan milidetik. Nah, di video kali ini, aku bakal bongkar tuntas ekosistem infrastruktur teknologi informasi yang ada di balik layanan streaming kayak Netflix dan YouTube. Kita bakal bahas 6 pilar penting, dimulai dari software, jaringan komputer, pusat data, hardware, sistem penyimpanan, sampai sistem operasi. Biarpun kelihatannya beda-beda, semua komponen ini sebenarnya kayak satu restoran cepat saji bintang 5. Ada pelayanan, ada koki, ada gudang, bahan makanan, dan ada chef eksekutif yang mengatur semuanya. Penasaran kan? Nah, ayo kita mulai dari yang paling pertama. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, yaitu perangkat lunak atau software. Coba lihat HP kalian. Aplikasi YouTube atau Netflix yang lagi kebuka di ini disebut dengan front end. Tugas dia cuma satu, menangkap perintah kita. Pas kita klik video, aplikasi ini langsung nangkap sinyal sentuhan kita dan mengirimkan pesanan ke dalam pusat. Tapi perlu kalian tahu, video itu nggak disimpan di HP kita. Videonya ada di tempat lain. Nah, tempat yang nerima pesanan dari front end tadi itu disebut dengan back end. Backend ini kayak koki di dapur restoran. Dia yang bertugas menerima pesanan, ngolah data, dan nyiapin video yang kita minta. Di Netflix, backend itu bukan cuma satu komputer, tapi terdiri dari ratusan layanan kecil atau microservice. Ada yang khusus nyariin rekomendasi film buat kamu, ada yang khusus buat ngecek kualitas video, dan ada yang khusus ngurusin akun kamu. Jadi frontend itu pelayanannya yang ramah nyatet pesanan, backend itu koki di dapur yang mulai masak. Tapi pesanan dari pelayan ke koki ini nggak mungkin nyampe kalau nggak ada jalurnya. Dari sinilah kita mulai masuk ke komponen kedua, yaitu jaringan komputer. Oke, setelah kita klik play, data perintah kita berubah jadi paket-paket data kecil. Paket-paket ini langsung melesat meninggalkan HP kita melalui gelombang 4G atau 5G, melewati menara BTS, router, dan kabel serat optik bawah laut. Di sini peran besar jaringan komputer. Ada istilah yang namanya bandwidth. Bandwidth itu saya ibaratkan sebagai lebar jalan tol. Jadi semakin lebar tolnya, semakin banyak mobil atau data yang bisa lewat dalam satu waktu. Kalau bandwidthnya kecil, dia ya jalanannya macet. Jadi video buffering. Terus yang gak kalah penting itu adalah keamanannya. Bayangkan kalau saldo dompet digital kita atau data pribadi kita dibajak di tengah jalan. Maka dari itu, Netflix dan YouTube pakai sistem enkripsi SSL dan TLS. Jadi data yang melintas itu dibungkus rapat-rapat. Kalau ada hacker yang nyadap, yang dia lihat cuma sampah data yang tidak bermakna. Bahkan platform canggih kayak YouTube sekarang pakai protokol bernama HTTP 3 yang bikin pengiriman data lebih cepat dan mengurangi latensi. Latensi ini istilah kerennya adalah ping. Semakin kecil pingnya, semakin cepat responnya. Setelah melewati hiruk-pikuk jaringan internet, pakai data kita akhirnya sampai di tujuan akhir. Tempatnya di mana? Yap, benar sekali di pusat data. Sekarang bayangkan sebuah gedung super besar seluas lapangan bola. Di dalamnya itu ada ribuan komputer canggih. Kabel terhampar di mana-mana, AC raksasa yang dinginnya kayak di kutub, dan generator listrik sebesar truk. Inilah yang namanya pusat data atau data center. Netflix itu sebagian besar infrastrukturnya nempel di Amazon Web Service, sedangkan YouTube sudah pasti ada di Google Cloud Platform. Di pusat data inilah seluruh nyawa operasional streaming berada. Listrik di sini nggak boleh mati sedetik pun. Kalau mati, ada UPS atau baterai raksasa dan genset diesel yang langsung nyala secara otomatis. Suhu ruangan juga dijaga dingin 24 jam biar server-server itu nggak overheat dan meledak. Pusat data ini adalah gudang bahan baku dari restoran kita tadi. Semua komponen keras bertumpuk di sini. Dan bicara soal komponen keras, mari kita bedah isi server-server itu, yaitu perangkat lunak. Perangkat keras. Nah, di dalam server-server yang ada di pusat data tadi, ada komponen fisik yang namanya hardware. Ini adalah otot dan otak dari seluruh ekosistem. Komponen paling utama adalah CPU atau prosesor. Ini adalah otak komputernya. Tugas CPU adalah menghitung algoritma.
mencocokkan data, dan memproses permintaan dari jutaan pengguna secara bersamaan. Bayangkan CPU ini kayak koki utama yang harus masak 1000 pesanan dalam waktu bersamaan. Terus ada RAM atau memori. RAM ini ibarat meja kerja koki. Semakin besar meja kerjanya, semakin banyak bahan makanan atau data yang bisa ditaruh dan diolah secara bersamaan. Server di data center biasanya punya RAM puluhan bahkan ratusan gigabit. Lalu buat kalian yang suka nonton film bergenre action atau animasi 3 dimensi, ada komponen namanya GPU atau kartu grafis. GPU ini ahli banget dalam merender gambar dan efek visual. Dengan bantuan GPU, proses pengolahan video bisa lebih cepat sampai 10 kali lipat dibanding GPU biasa. Tapi CPU dan RAM ini nggak akan bekerja tanpa bahan baku. Bahan baku videonya disimpan di tempat khusus. Yuk kita lihat sistem penyimpanannya. Bayangkan semua film, drakor, dan video YouTube yang pernah ada di dunia disimpan dalam satu gudang. Gudang inilah yang disebut dengan sistem penyimpanan atau storage. Di dunia penyimpanan ada dua jenis utama. Yang pertama, HDD atau hard disk drive. Ini murah dan kapasitasnya gede banget, tapi kecepatan bacanya itu melambat. Lambat kayak naik kereta barang. Yang kedua adalah SSD atau solid state drive. Ini lebih mahal, tapi kecepatannya gila-gilaan. Kayak naik kereta cepat Shinkansen. Bahkan sekarang ada yang namanya NVMe. Ini versi SSD yang lebih cepat lagi. Bisa puluhan kali lebih cepat dari SSD biasa. Untuk video-video yang paling sering ditonton yang viral, Netflix dan YouTube nyimpannya tuh di SSD berkecepatan tinggi biar pas diambil tuh cepet. Sedangkan video yang jarang ditonton mereka pindahin ke HDD buat ngirit biaya. YouTube punya sistem penyimpanan raksasa di Google Cloud Storage yang bisa menampung exabyte di data. 1 exabyte itu 1 juta terabyte loh. Sekarang siapa yang bertugas mengatur semua lalu lintas data antara CPU, RAM, dan storage? Yap, benar sekali. Dialah sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah panglima perang yang mengatur semua sumber daya di dalam komputer dan HP kita. Di sisi server di pusat data, hampir semuanya menggunakan Linux. Kenapa Linux? Karena gratis, stabil, dan sangat nyaman. Dan juga aman. Bahkan Netflix punya sistem operasi khusus turunan Linux yang namanya itu FreeBSD buat server CDN mereka. Sementara di sisi kita, pengguna HP Android pakai Android OS, iPhone pakai iOS, dan TV pakai sistem operasi masing-masing. Tugas OS ini adalah sebagai jembatan. Dia yang menerjemahkan perintah dari aplikasi YouTube ke CPU, dia yang mengatur kapan data harus diambil dari storage, dan dia yang menampilkan gambar di layar HP kita dengan mulus. OS itu adalah chef eksekutif yang berteriak-teriak di dapur, mengatur semua koki dan juru masak. Nah, sekarang kita gabungkan semuanya biar kelihatan utuh. Pertama, seorang konten kreator mengupload video mentah berukuran gede banget. Masuk ke server, video itu langsung diproses encoding. Encoding ini kayak mengubah sayuran mentah jadi bumbu instan. Ukurannya dikecilin pakai teknologi kompresi seperti H.264 atau AV1. Tapi kualitasnya tetap terjaga. Setelah di-encode, video itu dipecah jadi potongan-potongan kecil durasi 2-6 detik, lalu disebar ke seluruh dunia melalui jaringan bernama CDN atau Content Delivery Network. CDN ini adalah jaringan gudang distribusi yang tersebar di ribuan kota. YouTube punya ribuan titik CDN. Netflix itu punya 18.000 lebih server CDN yang mereka sebut dengan Open Connect. Jadi video yang kamu nonton di Jakarta itu nggak perlu datang dari server Amerika, tapi dari server CDN yang jaraknya mungkin cuma berapa kilometer dari rumah kamu. Terakhir, ada teknologi keren bernama Adaptive Bitrate Streaming. Ini adalah sistem ngegas dan ngerem otomatis. HP kamu terus ngecek kecepatan internet. Kalau sinyalnya kencang, dia minta kualitas 1080 pixel. Kalau tiba-tiba sinyalnya turun, dalam hitungan detik, dia otomatis turun ke 480 pixel atau 360 pixel biar videonya tetap jalan dan nggak buffering.
Semua berjalan otomatis tanpa kita sadari. Semua proses ini dari upload, encoding, CDN, sampai adaptive bitrate digerakkan secara bersamaan oleh 6 pilar yang udah kita bahas tadi. Software, jaringan, data center, hardware, storage, dan OS. Semua saling membutuhkan, nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Jadi kesimpulannya, di balik satu klik play di Netflix atau YouTube, ada ekosistem infrastruktur teknologi informasi yang super kompleks dan canggih. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba listrik di pusat data Netflix mati total, atau kabel laut putus, atau servernya kebanjiran. Dalam 5 menit saja, jutaan orang di dunia bakal kehilangan tontonan. Kreator kehilangan pemasukan, dan ekonomi digital bisa kacau balau. Intinya, teknologi ini bukanlah sihir. Ini adalah hasil kerja keras dari ribuan server, jutaan baris kode, dan infrastruktur fisik yang luar biasa. Semoga video ini nambah wawasan kalian tentang dunia infrastruktur teknologi informasi. Next time kalian nonton film, ingat ya, ada perang teknologi di balik layar yang buat itu semua terjadi. Makasih udah nonton sampai habis. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rehan. Bye-bye. See you next time.